kaunduang-unduang kamarina kapayong panji kasarugo. Dia memberi inspirasi untuk kehidupan spiritual dalam kaumnya. Assalamualaikum saudara. Kali ini kita bicara tentang Bundo Kanduang. Bundo Kanduang di Ranah Minang. Limpapeh rumah nanggadang amban purwa pegangan kunci ambang purwa aluang buniang ambang purwa purunan tagua. Pusek jalo pumpunan ikan, pusek jalo pumpunan tali. Sumara di dalam kampuang, sumara di rumah gadang. Hiasan dalam negari. Saudara, membahas Bundo Kanduang, kita bisa gunakan beberapa cara pandang. Pertanyaan pertama, siapa Bundo Kanduang? Kalau kita akan mencari sosoknya dalam masyarakat Minangkabau dari dulu, maka kita mencari tokoh yang disandangkan gelar Bundo Kanduang. Nah, kita akan membahasnya dalam kaba. Ada beberapa kaba yang menuturkan tentang tokoh Bundo Kanduang. Kaba yang paling tua, Kaba Ruhunjani, Kaba Sari Putih. Di sana ada Bundo Kanduang pertama, ibu dari Datuk Perpatianan Sebatang dan Datuk Ketumangguangan. Kemudian ada Bundo Kanduang, ibu dari Dang Tuangku, Ratu Minangkabau. Dan ada Bundo Kanduang dalam kaba-kaba yang lain. Kita akan bahas dalam episode yang lain nantinya. Kali ini kita akan bahas Bundo Kanduang dalam pemahaman Kato Pusako. Bagaimana sosok Bundo Kanduang? Nyanyian Mande Kanduang Ube palarai daman sama sodahulu. Pembahasan tentang sosok Bundo Kanduang dalam arti tokoh yang berperan dalam sebuah rumah gadang, maka dikatakan limpapeh rumah nan gadang. Membahas Bundo Kanduang dalam sudut pandang Kato Pusako adalah membahas peran dan fungsi perempuan utama dalam sebuah kaum, sebuah suku, dalam sebuah rumah gadang. Maka dikatakan limpapeh rumah nan gadang. Kita akan uraikan per bait kata yang diungkapkan dalam Kato Pusako. Apa yang disebutkan tadi itu adalah ungkapan atau kata-kata yang sangat klasik dan mungkin sebagian besar kita sudah tidak paham lagi artinya. Kalimat pertama, Bundo Kanduang itu limpapeh rumah nan gadang. Apa arti limpapeh? Limpapeh ada dua makna. Makna pertama, limpapeh adalah nama dari sejenis kupu-kupu besar, ramu-ramu yang indah. Ya. Jadi ketika Bundo Kanduang dimajaskan atau dikiaskan dengan limpapeh sebagai kupu-kupu besar di rumah gadang, dia memberi warna, memberi corak keindahan dalam rumah gadang. Limpapeh rumah nang gadang artinya dialah yang mewarnai sebuah rumah gadang. Mewarnai dalam arti perilaku, tutur kata, tindakan, dan seluruh fungsinya di rumah gadang. Arti kedua dari limpapeh adalah nama sebuah tiang di dalam rumah gadang. Di rumah gadang itu banyak tiang. Di antara tiang itu ada satu tiang utama yang dikatakan tiang limpapeh. Artinya apa? Bahwa Bundo Kanduang dikiaskan sebagai tonggak utama dalam sebuah rumah gadang. Kokohnya rumah gadang itu kalau tiang utamanya kokoh. Kalau tiang utamanya goyang, apalagi sampai rubuh, maka rumah gadang itu akan rubuh seluruhnya. Maka rumah gadang dikiaskan sebagai kaum, dan Bundo Kanduang sebagai tiang utamanya. Itu makna dari limpapeh.
Jadi makna pertamanya sebagai orang yang mewarnai seluruh perilaku hidup di rumah gadang. Yang kedua sebagai tiang utama atau tonggak utama dari keberlanjutan rumah gadang. Ketika seorang bondo kanduang dikatakan limpapeh rumah nan gadang, sumara dalam nagari, hiasan di dalam kampung, nan tahu malu jo sopan, hiasan kampung jo halaman, langkok kakoto jo nagari sampai ke balai kamu saji. Dia adalah orang yang menjadi suri tauladan, sekaligus juga sebagai pengawas perilaku anak cucu di rumah gadang, di kampung, di nagari, yang memberikan tegur sapa kalau ada perilaku yang belum sesuai dengan tata adat istiadat. Kemudian ada kata-kata amban purwa aluang bunian. Kata-kata amban purwa sudah lama sekali tidak dipakai. Amban itu adalah kain pembalut badan yang digunakan ibu-ibu. Dulu namanya amban, kemudian berubah menjadi stagen. Stagen itu bahasa Jawa. Jadi sesuatu yang melilit badan, membuat hangat tubuh dan membuat orang berdiri kokoh, itu amban. Amban purwa. Purwa artinya ada dua. Ada dari kata furwa, bahasa Arab. Furwa itu artinya beragam versi atau beragam pemikiran dalam sebuah rumah gadang. Purwa itu juga artinya memasukkan sedalam-dalamnya. Maka amban purwa adalah fungsi seorang bondo kanduang mengemban, menjaga, melindungi keberagaman keadaan dan kondisi kaumnya di rumah gadang, dan menyimpan sedalam-dalamnya segala rahasia yang ada di dalam rumah gadang itu. Baik rahasia pribadi-pribadi yang ada di dalam rumah gadang, dalam kaumnya, maupun rahasia kaum itu sendiri, yang kemungkinan besar akan menimbulkan sesuatu yang negatif kalau dikenal atau diketahui orang luar. Ada rahasia-rahasia di kaum atau rahasia-rahasia di sebuah rumah gadang, dan rahasia-rahasia pribadi anggota dalam kaum di rumah gadang. Jadi amban purwa artinya orang yang melindungi dan menyembunyikan rahasia-rahasia penting dalam rumah gadang. Kemudian ada aluang bunian. Nah, aluang bunian itu sebenarnya nama sebuah peti, sebuah kotak dari kayu yang biasanya diletakkan di sisi pintu masuk rumah gadang di sebelah dalam, bisa di kiri atau di kanannya. Petinya cukup besar. Di sana biasanya disimpan peralatan, perlengkapan pertanian, perlengkapan termasuk senjata-senjata, ladiang, kapak, gergaji, paek, segala macam, semacam peti perkakas, termasuk alat perang, tombak, keris. Itu aluang bunian. Nah, artinya apa? Seluruh kekuatan, seluruh fungsi yang ada di rumah gadang itu dijaga dan dipelihara, dilindungi dan disimpan oleh seorang bondo kanduang. Jadi fungsi amban purwa aluang bunian adalah menjaga, melindungi, dan merahasiakan hal-hal penting dalam rumah gadang. Itu amban purwa aluang bunian. Masih amban purwa pagangan kunci. Ada juga yang mengatakan amban purwa puro nan taguah. Pagangan kunci artinya dialah yang memegang kunci rahasia penting dalam rumah gadang atau kaumnya. Termasuk siapa calon pemimpin berikutnya, siapa penghulu pengganti berikutnya, bondo kanduang lah yang
punya kuncinya. Ketika ada peralihan jabatan penghulu, kalau ada yang meninggal misalnya akan digantikan, maka Bundo Kanduang memegang kunci itu. Puro Nantaguah artinya dia menguasai kekayaan kaum untuk kemaslahatan kaum. Bukan dalam arti kekuasaan materi untuk pribadinya, tapi kekuasaan materi untuk keberlanjutan kehidupan kaum di Rumah Gadang. Itu Amban Purwa, Puro Nantaguah, Amban Purwa, Aluang Bunian, Amban Purwa. Pagangan kunci 3 itu. Ketika Aluang Bunian dia bicara tentang kekuatan, perlengkapan Rumah Gadang. Ketika pagangan kunci itu rahasia terpenting di Rumah Gadang. Ketika Puro Nantaguah itu menyangkut kekayaan. Saudara, sudah 2 bait yang kita bahas. Yang pertama Limpapeh Rumah Gadang, kemudian Amban Purwa. Amban Purwa ada 3 cabangnya, kekuatan, rahasia, dan kekayaan. Bait berbunyi Puse Jalo Pumpunan Tali. Pusat jala. Kalau Anda kenal dengan sebuah jala, ada bahagian di pusatnya, di lingkaran yang paling kecil di ujung jala itu, tempat berkumpulnya semua tali temali jala itu. Artinya apa? Bundo Kanduang adalah tempat semua permasalahan dan rencana masa depan dari kaum di Rumah Gadang harus ada dalam pengetahuan seorang Bundo Kanduang. Kemudian, Puse Jalo Pumpunan Ikan. Ada 2 di sana. Kalau pumpunan tali artinya semua hubungan, semua relasi ipa bisan, bako baki, minantu mintuo, semuanya itu Puse Jalo, hubungan silaturahim, tali temali kekerabatan dengan berbagai kaum, dengan berbagai pihak, kemana akan berbesan, kemana akan bermenantu, kemana akan melangkah seorang anak kemenakan dalam sebuah Rumah Gadang. Puse jalonya, putus kajinya di tangan Bundo Kanduang. Walaupun yang akan menjalankan itu nanti adalah para mama, para penghulu, para tungganai. Tapi puse jalo, ikatan, hubungan antar kaum, relasi antar kaum itu berada di tangan seorang Bundo Kanduang. Ketika seorang Bundo Kanduang diibaratkan sebagai puse jalo kumpulan tali, maka seluruh relasi dalam Rumah Gadang itu berpusat kepada Bundo Kanduang. Maka di sini ada ungkapan yang menggambarkan bagaimana perannya sebagai pusat relasi itu. Katakanlah dia sebagai kok hidup sampai banie. Ketika seorang di dalam kaum itu berniat melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, maka Bundo Kanduanglah pusatnya. Kok mati tampe banasa. Kalau dia sudah meninggal, maka anak cucu keturunannya bernazar untuk memberikan sesuatu bagi arwahnya. Kemudian kaunduang-unduang kamarinah, kapayong panji kasarugo. Dia memberi inspirasi untuk kehidupan spiritual dalam kaumnya. Jadi Bundo Kanduang sebagai Puse Jalo Pumpunan Tali adalah pusat relasi sosial sampai relasi spiritual anggota kaum. Kemudian Puse Jalo Pumpunan Ikan. Ini berkaitan dengan Amban Purwa, Puro Nantaguah. Ketika Puse Jalo Pumpunan Ikan, ketika seluruh potensi sumber daya manusia, sumber daya ekonomi di kaum di Rumah Gadang itu akan diaktualkan atau akan dipergunakan, maka Bundo Kanduang punya peran kunci untuk menentukan itu.
Ada restu dari seorang Bondo Kanduang, maka sebuah perhelatan bisa jalan. Ada restu dari Bondo Kanduang, maka lamaran kepada pihak tertentu dilaksanakan. Ada restu dari Bondo Kanduang untuk memanfaatkan sebuah harta untuk kepentingan tertentu. Begitu peran seorang Bondo Kanduang sebagai pusat jalo kumpulan ikan ketika pemanfaatan potensi sumber daya manusia, sumber daya ekonomi di dalam kaum, di dalam rumah gadang. Sebagai manajer sumber daya ekonomi di dalam kaum, dalam rumah gadang, dialah tempat anggota kaum mengadukan kondisi ekonominya. Kok awih tampe minta air, kok lapa tampe minta nasi. Baik, berikutnya saudara, sumara di dalam kampung. Bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi semarak, tapi sumara di dalam kampung artinya dialah yang memberi semangat agar kampung itu bergembira, berbahagia. Maka setiap ada upacara, setiap ada keramaian, Bondo Kanduang menjadi tempat meminta restu untuk melaksanakan upacara itu. Walaupun nanti pelaksananya adalah para laki-laki, tapi Bondo Kanduang berperan sebagai pemegang kunci agar sebuah kegiatan ale itu berlangsung semarak. Nah, ketika ada kata-kata hiasan dalam nagari, sebenarnya Bondo Kanduang bukan sebagai orang yang menjadi pagar ayu seperti di suku bangsa lain. Hiasan di dalam nagari bukan hiasan untuk tampil di depan keramaian. Bondo Kanduang bukan pagar ayu untuk menyambut tamu, tidak. Hiasan di dalam kampung artinya dia menjadi pusat perhatian masyarakat yang datang atau pusat perhatian masyarakat di sekitarnya tentang perilaku, tentang sikap, tentang tingkah laku, tentang akhlak besarnya. Jadi hiasan di dalam kampung tidak sama dengan pagar ayu. Itu 5 peran dan fungsi Bondo Kanduang, perempuan ideal Minangkabau dalam tuturan Kato Pusako. Kita ulang dari awal. Yang pertama itu Limpapeh rumah nan gadang, kemudian Amban Pura Aluang Bunian, Amban Pura Pagangan Kunci, Amban Pura Purunan Tagua. Yang ketiga Pusek Jalo Kumpulan Tali, Pusek Jalo Kumpulan Ikan. Yang keempat Sumara di dalam kampung, kemudian hiasan dalam nagari. 5 peran dan fungsi Bondo Kanduang sebagai perempuan ideal dalam sebuah kaum, dalam sebuah rumah gadang, dan di dalam nagarinya. Nah, saudara, ada hal-hal yang sebenarnya bisa dielaborasi, diperdalam. Ketika seorang Bondo Kanduang misalnya adalah Amban Pura Puronan Tagua atau Amban Pura Aluang Bunian, dia sebenarnya adalah manajer sekaligus konselor bagi seluruh anggota rumah gadang, anggota kaumnya. Ketika rahasia atau hal-hal penting, hal-hal yang rumit dalam kehidupan di rumah gadang, dalam kehidupan keluarga-keluarga kecil sebagai bagian rumah gadang, itu penyelesai hal-hal yang negatif kalau terjadi sesuatu dalam keluarga-keluarga itu adalah Bondo Kanduang. Tidak sampai kepada penghulu ketika seorang Sumando Baganyi misalnya, atau ketika seorang IPA merasa dipermalukan segala macam,
itu diselesaikan oleh seorang Bundu Kanduang. Karena dia adalah amban puro aluang bunian, dia adalah konselor, dia adalah manajer untuk permasalahan-permasalahan, kerumitan-kerumitan di dalam keluarga yang menjadi bahagian dalam rumah gadang atau dalam kaum. Seorang Sumando yang baganyi, seorang Ipa yang bermasalah, segala macam itu diselesaikan oleh Bundu Kanduang sebagai konselor sekaligus manajer dalam rumah gadang. Tidak perlu sampai kepada penghulu. Baik saudara, itu bahasan kita tentang Bundu Kanduang, sosok ideal perempuan Minangkabau dalam sebuah kaum, dalam sebuah rumah gadang, dalam sebuah suku, dan di dalam sebuah negari. Dia adalah fungsi pengayom, fungsi fasilitator, dan fungsi konselor dalam sebuah kaum, dalam sebuah keluarga besar yang bernama suku. Dan dia menjadi sumber semarak dan indahnya kehidupan masyarakat di nagari. Terima kasih, kita akan lanjutkan dalam episode berikutnya. Siapa sebenarnya sosok yang diberi gelar Bundu Kanduang dalam Kaba? Apakah ibunya Dang Tuanku, salah seorang ratu di Minangkabau yang paling populer, atau ibunya Duo Datuk Perpatihan nan Sebatang, Datuk Ketumanggungan? Kita akan jumpa dalam episode berikutnya. Siapa Bundu Kanduang di dalam Kaba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.